Hai, kenalkan gue Aditya dan di sini ada kolega saya. Iya, Mas Toro. Kita di sini di Sinau berbagi bersama. Gue mau nanya nih bang, sama lu definisi curhat menurut pribadi apa? Oke, menurut gua curhat itu sebenarnya kita dari bahasa Indonesia Gaul ya, curahan hati ya kan. Dimana kita itu menyampaikan apa yang kita rasakan ke orang lain. Harapannya apa? Harapannya supaya kita bisa dapat solusi, bisa kita didengar ya kan. Kayak gitu sih. Tapi kenapa sih kita butuh banget kayak untuk curhat, kayak kita nggak boleh sih harus mendem gitu. Oke. Kenapa orang butuh curhat? Pertama, orang itu kita butuh didengar. Ya kan? Setiap ada permasalahan kita pasti pengen ada yang mengerti gitu kan. Nah itulah kenapa orang-orang pada curhat biasanya. Terus kedua, kita berharap adanya solusi dari curhat. Ya kan? Ketika kita menyampaikan sesuatu ke orang lain, kita berharap adanya penyelesaian masalah yang sedang kita alami gitu. Nah, tapi kan ada nih bang, orang takut untuk cerita. Kayak dia tuh takut dimilih untuk dipendam sendirian. Mungkin dia punya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan sebelumnya, atau dia pernah dijudge, pernah dianggap lemah, gitu, atau dia pernah dipotong, gitu. Ya mungkin sebenarnya kenapa orang tidak mau curhat itu faktornya banyak ya, kita nggak bisa ngomongin satu persatu. Tapi yang mungkin pasti adalah siapa tahu orang itu takut permasalahannya disebarluaskan. Kita tahu kan semua orang belum tentu dapat dipercaya, bukan suzon kepada orang, cuma ya kita tahu namanya masalah pribadi susah juga kan untuk diungkapin ke orang lain. Nah, apa orang itu perlu curhat? Karena dari data WHO tahun 2017 itu orang mengalami kecemasan sebanyak 3,9% di dunia. Berarti sekitar kurang lebih 200 juta orang mengalami kecemasan. Nah, berarti kan banyak banget nih orang-orang yang sebenarnya butuh curhat, cuma dia tidak mengungkapkan kan, karena mereka mendam sendiri. Nah, akibatnya ada angka depresi juga akibat itu. Angka depresi ini tahun 2017 juga menunjukkan 4,9%. Berarti sekitar 300 juta orang lebih di dunia ini ngalamin depresi. Nah, dari situlah sebenarnya kita butuh curhat kepada orang-orang yang profesional. Gitu. Dari data yang bagian itu, alokasi kayak cukup banyak kan. Iya. Terus ada juga nih bang, gue dapet statement dari beberapa orang kayak, wah laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu tidak boleh lemah, laki-laki itu tidak boleh nangis, harus kayak dipendam gitu, itu masalahnya kan. Bahkan ada beberapa para keluarga kan, suami dia lebih milih untuk keep sendiri, karena kan dia nggak pengen dianggap lemah sama istrinya, keluarganya, sama anaknya. Nah itu sebenarnya adalah statement yang harus kita mulai ubah. Itu cara kita untuk mengubah stigma yang ada di masyarakat ini gimana? Ya, kalaupun memang kita perlu curhat, sebaiknya kita harus curhat ke orang-orang yang memang profesional ya. Jadi kita nggak boleh memendam sendiri nih, karena apa? Dampak dari seterusnya jangka panjangnya itu dari kita pendam curhat itu banyak. Nah itu berakibat nanti ke kesehatan mentalnya. Itu bisa kita ada depresi, terus ke stres. Kalau di Indonesia kita nyebutnya orang gila gitu kan. Nah mungkin akibat-akibat dari kita nggak mau curhat itu itulah yang buruknya di situ. Atau mungkin dia harus kayak lebih terbuka gitu ya mas, pasangannya ya mungkin kan ya nanti pendem ya. Kita memang kalau memang itu konteksnya keluarga, sebaiknya minimal kepala keluarga, misalkan itu yang ada masalah kepala keluarga, itu dia bisa curhat lagi juga nih ke pasangannya, ataupun mungkin dia bisa curhat ke orang yang lebih tua yang datang untuk curhat kan. Terus begini cara kita untuk responnya yang baik sebagai teman yang baik kan. Respon orang pengen curhat ke kita tuh sebenarnya susah gampang. Pertama tuh kita harus mikir positif dulu nih. Kita sebenarnya menghadapi dia harus dengan pemikiran terbuka juga. Jadi kita tahu permasalahan dia di mana, solusi yang akan kita berikan, misalkan kita mau memberikan itu juga seperti apa, ya kan? Terus kemudian jangan juga terlalu judge dulu nih bahwa dia tuh curhat mulu nih. Karena mungkin setiap orang punya tingkat masalah yang beda-beda. Nah terus cara penanganannya kan tiap orang juga beda-beda kan. Mungkin lu tingkatnya 5 udah mengalami
stres nih. Tapi kalau gue mungkin tingkatnya 8 atau 9 itu masih baru mulai stres gitu, karena setiap orang tuh punya kapasitasnya masing-masing. Betul. Terus yang ketiga juga, kita kalau memang diminta untuk dengan orang curhat, kita juga lihat kondisi diri kita. Kalau misalnya kitanya tidak terbuka, lagi di kondisi yang bagus, lebih baik kita arahin aja ke orang lain atau orang yang lebih profesional untuk dengan mereka curhat gitu kan. Lebih baik sih seperti itu kalau menurut gue. Apa masalah kita akan selesai kalau kita benar kayak curhat cerita? Apa permasalahan kita akan selesai kalau kita curhat? Sebenarnya jawabannya tergantung ya pada individu masing-masing. Baik lagi itu, kalau memang kita curhat dengan seseorang dan dia memberikan solusi yang terbaik untuk kita, mungkin selesai. Tapi kalau tidak kan juga mungkin tambah pemikiran yang lain. Jangan-jangan dia jangan-jangan dia seperti yang dia bilang juga kan. Nah itu sebenarnya tergantung daripada diri kita, responnya dari orang lain juga. Jadi banyak sebenarnya faktor. Tapi bukan berarti curhat itu tidak baik, tidak baik. Tapi memang tidak semua kalau permasalahan kita curhat kita juga bisa selesai itu. Jadi semuanya balik lagi ke individunya masing-masing. Iya betul. Kan kadang ada juga individu kayak bilang, gue udah ke psikolog nih, tapi hasilnya lebih parah. Bahkan dia kayak jadi sama aja, iya mungkin karena dia nggak cocok atau misalnya mungkin dia dapat perlakuan yang tidak baik saat dia lagi dengan psikolognya kan, dengan konseling. Iya. Nah itu ya balik lagi ke tadi, itu semua balik lagi ke individu kita masing-masing. Ibaratnya kalau kata orang Indonesia ya, cocok-cocokan aja gitu. Jadi kita curhat pun cocok-cocokan, apakah dengan orang yang kita cocok atau siapa tahu kita cerita dengan orang yang lebih untuk lebih rendah di bawah kita, ternyata kita dapat solusinya. Karena kita nggak tahu nih permasalahan ini selesainya di mana, kapan, itu kan semuanya misteri kan. Menurut gue sih gitu. Iya benar, karena ada dapat pengalaman kayak yang baik kan, kita benar kayak di kondisi kayak kita selalu melihat ke atas kan, terus saat kita kayak udah berusaha untuk lebih baik, apalagi hasil nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kan akhirnya kita bingung kan. Salah satu solusinya adalah kayak lebih cerita ke orang lain, kayak misalnya lebih bawah atau misalnya kita lebih bersyukur lagi. Iya dengan keadaan kita yang sekarang. Iya, seharusnya kita juga tidak melihat dalam spekulasi kita selalu di bawah gitu. Iya betul. Sebenarnya kita juga ada yang di bawah kita. Dari masalah yang sebelumnya kan tadi. Bagaimana cara kita biar tahu nih kita tuh dapat orang yang tepat untuk cerita. Oke. Sebenarnya banyak orang-orang yang tepat untuk kita ceritain. Misalnya kita di dunia pendidikan, berarti kita posisi diri kita sebagai murid. Kalau kita lagi bermasalah, sebenarnya ada yang namanya guru BK. Nah, guru BK ini sebenarnya memang tugasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di siswa. Ya. Tapi yang sering terjadi adalah guru BK ini dijadikan sumber penakutan. Iya betul, bahkan ada beberapa siswa takut untuk guru BK kayak bahkan ada kayak stigma siswa kayak dia ke BK berarti dia anak bandel. Padahal bukan kan? Iya. Padahal sebenarnya tugasnya guru BK adalah melakukan konseling untuk mendapatkan yang terbaik dari siswanya. Sebenarnya gitu. Kalau kita di posisi sebagai siswa ya. Tapi ada juga sebagai orang tua bang. Nah, orang tua kayak nganggap kayak anak dia dipanggil ke guru BK, nganggap kayak anaknya ada masalah kan? Padahal enggak juga kan? Padahal enggak juga. Sebenarnya itu dipanggil untuk kita menyelesaikan masalah sama-sama. Kita win-win solusinya di mana nih? Untuk si anak ini tuh bisa berkembang lagi di sekolahnya. Ya. Itu kita di dunia pendidikan. Kalau kita di dunia industri misalnya, kita sebagai seorang karyawan, kita bisa curhat kepada HRD ya. Nah di HRD ini biasanya ada orang-orang yang berlatar belakang dari psikologi atau dari hukum misalkan. Nah mereka biasanya punya penyelesaian, punya sesi konseling. Bahkan di beberapa perusahaan itu memang punya form konselingnya masing-masing. Jadi mereka misalkan terlambat kerja gimana, solusinya gimana. Terus cara bangun pagi misalkan banyak kan yang telat-telat, itu bisa di sesi konseling gimana caranya. Ataupun kita mau naik jabatan atau kita mau mengejar cita-cita karir kita, HR sebenarnya bisa bantu. Kita tinggal konseling aja kepada mereka. Itu dalam dunia industri ya.
Ya, kita dipanggil, ada beberapa salah satu karyawan panggil sama HRD, dia bilang, ada bapak temen-temen bilang, wah lu bakal dipecat lah atau apalah, kan lu bakal kena SP lah. Padahal iya. Ini banyak faktor kan, sama aja stigmanya kayak di guru BK. pendidikan, di guru pendidikan. pendidikan. Orang-orang yang masuk dipanggil oleh departemen HRD ini biasanya punya masalah. Iya. Ya mungkin mereka punya masalah, cuma kan di situ ada namanya sesi konseling. Betul. Itu untuk menyelesaikan masalah gimana. Lebih baik step A-nya gimana, step B-nya gimana. Terus cara mereka ke depan, misalkan mereka mau meniti karir di perusahaan itu kan bisa dipertanyakan gimana-gimananya, jenjangnya bagaimana, saya harus punya skill apa. Betul. Terus stigma ini udah kayak udah lama banget ada di Indonesia kan. Jadi sampai sekarang tuh kayak dari masa dari satu SD sampai SMP sampai SMK bahkan sampai di dunia kerja pun masih ke bawah. Masih ke bawah. Iya. Memang kita belum terbiasa untuk menyelesaikan masalah ke orang-orang yang profesional. Nah ini yang harus kita rubah bareng-bareng supaya kita tahu orang-orang ini tuh pekerjaannya memang seperti ini. Iya. Dan orang yang ada masuk ke dalam situ sebenarnya bukan orang yang bermasalah dalam tanda kutip yang negatif, tapi bisa aja dia memang mencari penyelesaian yang terbaik gitu. Terus juga kan kalau misalkan kita dalam masalah-masalah personal nih, mau curhat kemana? Misalkan temen nggak ada, sahabat nggak ada, kan kita anak rantau jauh kan dari orang tua, jauh orang tua. Nah sebenarnya kita bisa datang ke konselor, kayak misalkan orang-orang psikolog, psikiater, itu kita bisa datengin untuk mereka, untuk kita sesi konseling kepada mereka. Nanti kan kita ada namanya terapi kalau itu dibutuhkan, ataupun kita dikasih treatment lainnya supaya kita selesai ini masalahnya. Jadi jangan beranggapan orang-orang yang ke psikolog atau psikiater itu konteksnya negatif. Terus dia kayak dia ke sekolah berarti dia punya gangguan jiwa. Ya betul kan, dia ke sekolah berarti dia gila. Iya. Betul kan? Nah, itu sebenarnya masih pemandangan yang salah ya. Iya. Sebenarnya kita harus mulai lihat lagi nih. Kayak misalkan ke psikolog itu nggak cuma orang yang bermasalah. Kalau kita ingin mencari bakat kita pun kita bisa ke mereka. Bagaimana kita untuk show up diri kita, apa sih ini yang ada di dalam diri kita tuh, gimana sih caranya, cara nemuinnya gimana sih. Nah itu psikolog itu sebenarnya mereka belajar itu, makanya kita ke mereka supaya mendapatkan solusi juga yang terbaik gitu sih. Kan ada nih bang, banyak orang yang cerita apa-apa di medsos, apa-apa ke media sosial. Iya. Apa ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu lah terutama ini lah. Kan dia cerita ada masalah, gua ini gini nih, gua ini habis diomelin suami gua, ini gua habis berantem sama suami. Gitu. Kan itu kan permasalahan yang nggak harus diketahui banyak orang kan. Banyak orang. Iya. Iya, kenapa sekarang ini orang cenderung curhat di media sosial. Iya. Banyak sih faktornya. Mungkin yang bisa dijabarin di sini. Pertama mereka dapat atensi. Mereka dapat perhatian dari orang-orang yang di media sosial juga. Nah, ketika mereka dapat atensi ini, mereka merasa dirinya tuh terpuaskan gitu. Masalahnya terpuaskan meskipun sebenarnya masalahnya belum selesai. Nah, ini sebenarnya ada dampak panjangnya juga. Seharusnya kita tidak seperti itu, karena yang harus kita cari adalah solusinya dari permasalahan ini, bukan atensi ataupun kayak kesenangan belaka. Oke, gue didengar nih di media sosial gitu kan. Nah, itu adalah salah satu yang nggak bagus juga nih kalau untuk kita curhat di media sosial, ya kan? Terus berikutnya mungkin kenapa kita curhat di media sosial, karena itu lebih mudah, ya kan? Kita lebih mudah mengungkapkan bagaimana permasalahan di dalam diri kita, mau kita ungkapin keluar tuh kayaknya lebih mudah di media sosial dibanding kita curhat ke orang lain langsung nih. Nah biasanya kan karena orang lain tuh belum tentu menerima, tapi kalau media sosial kan mau nggak mau itu terposting gitu, berarti itu sudah tersalurkan, ibaratnya seperti itu. Tapi sebenarnya banyak juga dampak negatif dari media sosial ini, kita cari media sosial. Iya kan, bahkan ada orang yang peduli peduli sama kita, bahkan ada yang nggak peduli, bahkan dia cuma hanya ingin tahu, akhirnya diunggah kemana-mana kan, jadi bahan omongan, jadi negatif kan. Itu kita bisa aja dibully. Nah, akibat dari bully ini bisa aja kita malah tambah stres lagi. Betul, ya bukan yang nambah lebih baik, tapi malah dapat down. Iya. Kemudian juga banyak orang-orang yang merasa so tahu. Iya betul.
terus kemudian mereka merasa permasalahan diri mereka tuh lebih besar daripada orang yang lagi Iya. posting ini. Iya betul kayak ngerasa kayak masalah tuh kayak nggak gede loh, kenapa Iya. digedein ya? Karena kan nggak gede. semua baik lagi kan ke yang sebelumnya kan. Iya. Karena setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Iya. Iya. Nah itu kenapa sebenarnya kita lebih baik janganlah untuk curhat di dalam media sosial gitu. Karena banyak dampak buruknya. Kalau bisa, kalau orang yang memang rajin untuk nge-track postingan kita, jadi kan mereka tahu nih, oh kita dalam kondisi bermasalah, kita dalam kondisi bermasalah. Jadi mungkin mereka kalau mau menipu itu bisa juga terjadi. Betul. Gitu. Terus ini juga udah menjadi habit masyarakat Iya. kan. Kan ini lanjut ke tahun-tahun bahkan. Iya. Sejak dimulainya mungkin era digital ya, jadi orang banyak nih yang pindah beralih curhatnya ke media sosial. Mungkin kurangnya pemahaman media sosial atau misalnya kurangnya edukasi. Gitu. Ya memang kita harus sering edukasi mereka. Kenapa lebih baik datang ke psikolog ataupun ke psikiater. Bahkan sekarang psikolog pun sudah masuk ke dalam rumah sakit daerah atau SUD. Iya, puskesmas ini masuk. Jadi ada. Sudah ada. Sebenarnya mereka bisa merambah ke masyarakat kecil. Cuma memang kitanya yang mungkin kurang aware. Iya betul, kurang peduli kan? Kurang peduli. Oh ternyata emang ada, cuma kita lebih nyaman dengan kondisi yang sekarang. Karena di Indonesia kadang kayak dia tuh nggak peduli tentang apa yang dia rasain. Dia bahkan kesehatan mental itu penting sebenarnya. Kesehatan mental itu emang penting. Dia kadang kayak gua lagi sakit gini, ya udah diemin aja. Biarin aja kan, gue nggak bisa tidur sampai kadang 2 hari 2 malam nggak tidur, gitu kan, pusing, ada yang nyampe nyakitin diri sendiri, ya itu memang harus mulai berubah nih pola pikir kita masing-masing, kita sama-sama berubah. Gimana caranya bahwa orang-orang yang punya permasalahan ini tuh sebenarnya bukan buat dijauhin, tapi buat ditolong, buat dibener. Terus dicari solusinya bareng-bareng kalau memang bisa, tapi kalau nggak bisa ya biarkan mereka orang profesional dan kita nggak boleh judge mereka juga gitu. Ya betul, bahkan ada orang yang gangguan jiwa pun dijauhkan kan, dia sekijo nih, terus sama masyarakat kayak bener-bener kayak udah sekijo, kamu jangan main sama dia. Misal ada anak kayak gitu kan, ada anak sindrom juga, ya kamu udah jangan main sama anak dia gini-gini, dia sering emosinya stabil, sering marah kan. Gitu. Ya itu balik lagi ke edukasi, memang edukasi kita masih kurang ya dalam ranah itu. Mungkin kita belum sampai pada titik itu, tapi kita tetap berusaha lah supaya kita bisa masyarakat ini ada di titik itu gitu. Jadi semuanya berjalannya bareng-bareng nih, jangan sendiri-sendiri lagi. Iya betul ya, ini kayak saling rangkul lah, rangkul lah. Kayak kondisi kan, kayak kondisi COVID kan. Ya betul, kondisi COVID kayak ada beberapa kasus kok positif kan, akhirnya jadi dijauhkan, bahkan dia kayak diasingkan. Akhirnya dia bukannya makin sembuh malah makin turun, karena akhirnya dia tingkat stresnya makin turun kan, terus meninggal. Gitu sih memang kita perlu merangkul bareng-bareng lagi supaya tidak banyak kasus-kasus atau peningkatan seperti ini lagi. Jangan terlalu takut atau langsung mengeluarkan stigma negatif. Iya. Benar. Seberapa penting curhat untuk kesehatan diri kita sendiri? Seberapa penting curhat untuk kesehatan diri kita sendiri? Sebenarnya itu sangat penting ya, karena kita kan curhat ini berharap bisa untuk menyelesaikan masalah. Nah, bayangin kalau masalahnya ini makin lama makin numpuk. Jadi itu bukan hanya kena di psikis kita, cuma bisa sampai ke fisik kita. Coba kita bayangin di sini curhat ini adalah air yang keruh. Kalau air yang keruh ini terus ditahan di satu penampungan, maka penampungan itu kan akan kotor, kelihatannya nggak bersih. Nah, curhat ini sebagai media untuk kuras kolam ini supaya jernih. Nah, kalau ketika curhat itu kita salurin, nah harapan kita adalah air yang keruh ini bisa kembali jadi bersih. Nah, di situ sih pentingnya. Kalaupun nanti kita terlalu memendam, biasanya banyak faktor-faktor
yang lari ke kesehatan fisik. Fisik betul, kayak sakit ya, terus pusing, demam. Semacam itu sih. Atau mungkin kalau yang orang tua mungkin udah mulai tinggi. Iya udah tinggi ya. Nah, mulai ngerasa kesepian. Iya. Semacam itu lah. Terus emosinya nggak stabil, kayak dia sering marah-marah, terus tiba-tiba nangis, ya dia nangis nggak tahu kan apa penyebabnya. Iya, karena dia selalu pendem. Iya. Memang kita seberapa pentingnya, sangat penting sih kalau kita untuk curhat. Bukan untuk mengumbar aib kita, Iya betul. tapi untuk kita mencari solusi dari permasalahan yang ada di diri kita. Kadang kita juga nggak tahu apa ya, ada beberapa orang kayak cuma ingin didengerin doang kan. Iya. Ada yang butuh solusi, itu kan tergantung dari individu masing-masing kan. So, itu kita tanya dulu nih, kamu butuhnya apa? Butuhnya ingin didengarkan atau butuh saran, solusi gitu. Ya memang kita ketika mau mendengar orang curhat juga kita harus tahu, tanpa kita harus bertanya, oh mungkin ini orang butuh didengerin doang. Iya betul. Atau ini orang kayaknya butuh solusi gitu. Jadi kita harus juga ketika mendengar orang curhat, kita harus pilih-pilih juga. Betul. Apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang baik, tindakan apa yang nggak usah kita lakuin deh. Gitu. Oke, kita simpulkan dari materi ini, yaitu materi curhat. Karena curhat itu penting bagi diri kita, penting baik fisik maupun mental, dan coba untuk manusiakan manusia, layaknya manusia, karena kita ini adalah manusia. Kalau suka dengan konten-konten kita, tunggu di video-video kita selanjutnya.